Bab 3015. Bye-bye. Harus mengatakan bahwa Mileye tampak sedikit bingung. Apa yang terjadi? Perampokan. Wanita berbaju putih ini ternyata ingin merampok. Sungguh keterlaluan. Wanita berbaju putih tiba-tiba menyimpan cincin penyimpanan Mileye. Saat dia melihat 500 juta kristal Dao di dalamnya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Mileye berkata, perampokan tidaklah baik. Wanita berbaju putih menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, bekerja seumur hidup lebih baik merampok sekali. Menurutmu mengapa hal itu tidak baik? Mileye berkata, apakah kamu tidak takut hal ini akan mempengaruhi reputasi asosiasi Tao kamu? Wanita berbaju putih mengedipkan mata, memangnya siapa yang tahu kamu datang ke sini? Dan siapa yang tahu kamu mati di sini? Mileye terdiam. Wanita berbaju putih tersenyum dan berkata, kamu pasti memiliki banyak harta karun di tubuhmu, kan? Mileye menghelakan nafas dengan suara yang pelan, kamu pikirkanlah, aku bisa membawa 500 juta kristal Dao di tubuh, apakah aku adalah orang biasa? Wanita berbaju putih menatap Mileye, asal-usulmu pasti tidak sederhana, tapi kamu tidak tahu asal-usulku juga. Lagi pula, kamu tenang saja, aku akan melakukannya dengan sangat bersih. Tidak ada yang tahu bahwa kamu telah menghilang dari dunia ini. Mileye tersenyum simpul, benarkah? Ketika mendengar ini, wanita berbaju putih menyipitkan matanya. Terlalu tenang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, karena pria yang berada di depannya terlalu tenang. Pasti ada sesuatu yang bisa diandalkan. Ketika mengingat hal ini, jiwa pembunuhan muncul di mata wanita berbaju putih, tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi pisau dan mengayunkannya ke tenggorokan Mileye. Puff! Seberkas cahaya dingin melintas dari tenggorokan Mileye. Namun, Mileye justru baik-baik saja. Ketika melihat ini, wanita berbaju putih tercengang. Mileye tersenyum dan berkata, seperti dugaanku, benda ini tidak berfungsi bagi tubuh fisik. Saat berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya ke depan. Wajah wanita berbaju putih berubah drastis dalam sekejap. Dia tidak menyangka pria yang berada di depannya bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan setelah disegel oleh cincin Tao. Dalam kondisi lengah, wanita berbaju putih hanya bisa menyilangkan tangan untuk menangkis dan saat tangan Mileye menyentuh lengannya. Ledakan. Seluruh lengan kanan wanita berbaju putih hancur berkeping-keping. Detik berikutnya, sebuah tangan langsung mencengkeram tenggorokannya. Ekspresi wanita itu tertegun. Pada saat ini, puluhan aura kuat tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Semuanya adalah alam penghujung surgawi. Ketika melihat adegan ini, Mileye sedikit mengernyit. Kapan alam penghujung surgawi menjadi begitu tidak berharga? Wanita berbaju putih tiba-tiba berkata dengan ngeri, dia ingin mencuri cincin Tao. Ketika mendengar ini, Mileye tercengang. Wanita ini ingin balik menuduhnya. Pada saat ini, seorang tetua berbaju hitam muncul tidak jauh dari Mileye. Dia menatap Mileye dengan tatapan dingin, siapakah kamu? Beraninya kamu datang merampok di asosiasi Tao? Jelaskan. Mileye tidak menjelaskan, karena dia tahu dalam kasus ini, penjelasanmu tidak berguna. Karena orang-orang ini tidak mungkin tidak mengetahui apa yang dilakukan wanita berbaju putih itu padanya. Karena mereka mengetahuinya tetapi tidak menghentikannya, maka orang-orang ini semua sama saja. Dalam hal ini, penjelasannya hanyalah mencari penghinaan saja. Mileye memanfaatkan situasi tersebut dan menyimpan cincin itu, lalu mengangkat wanita berbaju putih dan membantingnya ke lantai. Ledakan. Seluruh lantai langsung meledak, kepala wanita berbaju putih langsung hancur dan darah berceceran.
Miley menginjak jiwa wanita berbaju putih dan berkata sambil tersenyum, harus mengatakan, aku sedikit terkejut. Tidak menyangka akan memasuki sebuah toko hitam. Tetua itu menatap Miley, tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan? Miley tampak sangat marah, dan meninju dengan keras. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Ketika melihat guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, tetua itu menyipitkan matanya dan melambaikan lengan bajunya untuk menangkisnya. Ledakan. Cahaya guntur hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Miley tiba-tiba muncul di atasnya, lalu menebas dengan pedangnya. Guntur dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat lurus ke bawah. Ekspresi ganas melintas di mata tetua itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan meninjunya, menyebabkan cahaya emas terpancar. Ledakan. Begitu kedua kekuatan itu bersentuhan, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, seluruh ruangan kecil itu mulai bergetar hebat. Tetapi tidak hancur. Karena di sini ada penghalang misterius yang kuat, bahkan penguasa alam penghujung surgawi pun bisa menghentikannya. Dan pertarungan di sini langsung menimbulkan sensasi. Di dalam pasar gelap, banyak orang menatap asosiasi Tao dengan keterkejutan di mata mereka. Ada orang yang berani bertindak di asosiasi Tao. Siapakah orang ini? Sungguh seram. Keduanya terpisah pada sentuhan pertama. Tetua itu menatap Miley, kultivator fisik. Miley menyeringai, ayo lagi. Saat berbicara, dia bergegas ke depan dan meninju langsung ke arah tetua itu. Ledakan. Dalam sekejap, Miley seperti manusia yang menggelegar, dengan kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari tinjunya. Menyadari kekuatan pukulan Miley yang mengerikan, wajah tetua itu tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak berani gegabah, dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya seperti terik matahari. Ledakan. Setelah kedua kekuatan bersentuhan, kekuatan yang lebih kuat meledak. Kekuatan ini langsung menyapu seluruh ruangan. Seluruh ruangan bergetar hebat pada saat ini, dan penghalang itu pecah sedikit demi sedikit. Pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba bergegas ke depan tetua itu. Ekspresi ganas melintas di mata tetua itu, dan dia bergegas menuju Miley. Mana mungkin dia yang berada di alam penghujung surgawi ini bisa takut pada seseorang yang berada di alam baik buruk. Bersikap tangguh. Namun, pada saat ini kepalan tangan Miley tiba-tiba terlepas, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Ketika melihat adegan ini, wajah tetua itu tiba-tiba berubah drastis. Dia ketakutan dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Puff! Pedang biru gaib dengan mudah merobek cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya, kemudian menancap di tubuh tetua itu. Ledakan. Cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Ekspresi tetua itu membeku. Pada saat ini, belasan aura yang kuat dari segala penjuru bergegas menuju Miley. Dengan satu pemikiran Miley, pedang biru gaib langsung menyerap jiwa spiritual tetua itu. Bayangan tubuh Miley bergetar dan langsung keluar dari kamar tersebut. Namun, begitu dia keluar, belasan kesadaran ilahi langsung menguncinya. Di udara, Miley melihat sekeliling. Di sekelilingnya, setidaknya ada 12 master alam penghujung surgawi. 12. Ketika melihat situasi ini, Miley tidak panik sama sekali. Dia ingin mengaktifkan cincin itu, tapi dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Butuh mantra. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Miley. Dia menatap Miley dan berkata, kamu adalah orang pertama yang berani merampok di asosiasi Tao aku. Kamu adalah orang pertama yang berani merampok di asosiasi Tao aku.
Mile tersenyum dan berkata, apakah kalian ingin maju bersama atau satu persatu? Begitu kata-kata ini keluar, para master dalam kegelapan semuanya terkejut. Pemuda ini memiliki nada yang begitu angkuh. Seorang pria parubaya yang berada di seberang Mileye berkata, aku akan melawanmu. Setelah berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan penghalang misterius Dewa Tao langsung menyelimuti sekeliling. Pria parubaya itu menatap Mile, aku ingin melihat seberapa jeniusnya kamu. Mileye tersenyum dan berkata, oke. Setelah mengatakan itu, garis darah di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Seketika itu, garis darah yang mengerikan langsung mengunci pria parubaya itu. Detik berikutnya, Mileye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Puff! Seberkas cahaya pedang berdarah melintas di lokasi. Pria parubaya yang berada di kejauhan menyipitkan matanya, merentangkan telapak tangannya. Kemudian perlahan-lahan memegang dengan erat. Ledakan! Sebuah kekuatan yang mengerikan tiba-tiba mengembun dari telapak tangannya. Meskipun ada penghalang, tapi kekuatan ini tetap membuat seluruh pasar gelap merasakan penindasan yang mengerikan. Alam penghujung surgawi. Di dalam kegelapan, banyak orang terkejut. Inilah master sejati alam penghujung surgawi yang tidak memiliki kandungan air. Pada saat ini, pedang Mileye telah melesat ke depan pria parubaya itu. Dia menebas dengan pedang menggunakan kedua tangannya. Kilatan muncul di mata pria parubaya membuktikan sebuah tinju telah meluncur. Ledakan! Pukulan ini langsung mengenai pedang biru gaib milik Mileye. Bersikap tangguh. Namun, detik berikutnya ekspresinya tiba-tiba berubah, karena ketika tangannya bersentuhan dengan pedang biru gaib milik Mile, seluruh tangannya terbelah dan darah berceceran. Ledakan! Di bawah pandangan semua orang, pria parubaya itu langsung mundur ke tepi. Begitu dia berhenti, Mileye bergegas ke depannya lagi, lalu menebasnya dengan pedangnya. Puff! Saat pedang melesat, cahaya pedang Tao bersinar seperti air terjun. Penghalang di sekitarnya meledak saat ini. Mata pria parubaya itu tiba-tiba menyusut, dan pada saat ini dia merasakan aura kematian. Kematian. Pria parubaya itu merasa kaget, dia tidak berani gegabah. Dia membalikkan telapak tangannya dan perisai emas besar tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya. Ledakan. Mileye memukul perisai emas dengan pedangnya, dan perisai itu langsung meledak. Tetapi pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba meninju perut Mile. Ledakan. Kekuatan menakutkan tiba-tiba meledak dari perut Mile, namun Mile tidak mundur selangkah pun. Ketika melihat adegan ini, wajah pria parubaya itu tiba-tiba berubah dan dia hendak mundur. Tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Puff! Di mata semua orang, pedang Mileye melintas melewati pria parubaya itu. Kepala pria parubaya itu terbang dalam sekejap, dan aliran darah muncrat, sungguh mengerikan. Mati. Semua orang yang berada di sekitar sangat kaget. Setelah Mileye membunuh pria parubaya itu dengan satu pedang, dia mengayunkan pedang biru gaib dengan santai, lalu melihat sekeliling dengan dingin. Ayo, berikutnya. Berikutnya. Terjadi keheningan di sekeliling. Pada saat ini, ruang waktu langit tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, sebuah tekanan yang mengerikan turun dari langit. Menyadari tekanan ini, wajah semua orang yang berada di lokasi berubah drastis. Tiandao. Tiandao di sini akhirnya mengambil tindakan. Seorang tetua muncul di udara, dan matanya langsung tertuju pada Mileye. Saat dia melihat Mileye, dia tertegun, "Kamu, Mileye." Setelah kejadian itu, Dewa Tao dengan tegas memerintahkan dunia Tao, tidak ada seorang pun yang boleh menyinggung raja pengandal dukungan ini lagi. Oleh karena itu,
Orang-orang di dunia Tao kini telah mengenal Mileye. Saat melihat orang itu adalah Mile, wajah tetua itu tiba-tiba menjadi murung. Pada saat ini, seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di samping. Wanita cantik itu melirik ke arah tetua Tiandao dan berkata, "Tolong tegakkan keadilan." Ketika mendengar ini, wajah tetua itu menjadi suram. "Tegakkan keadilan." Dia tiba-tiba terdiam. Ketika melihat keheningan tetua itu, wanita cantik itu menyipitkan matanya dan berkata, "Sepertinya orang ini memiliki latar belakang yang lumayan besar. Kenapa? Apakah kamu ingin melindunginya?" Tiandao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bisakah masalah ini diselesaikan dengan damai?" "Bercanda." Wanita cantik itu tiba-tiba berkata dengan marah, "Orang ini merampok benda ilahi asosiasi Tao aku terlebih dahulu, lalu membunuh 2 orang asosiasi Taoku. Selesaikan dengan damai." "Mana mungkin." Tiandao melirik wanita cantik itu, lalu berkata, "Kalau begitu klan Wang kalian bermain dengannya saja. Aku tidak akan ikut campur. Bye-bye." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Semua orang bersambung.